Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bab kali ini yaitu tentang indahnya membangun mageligai rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau disebut dengan suatu pernikahan. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu adalah nikah menurut syariat agama Islam. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk dasar hukum pernikahan, di sini kita ambil dua dasar hukum, yaitu yang pertama dari Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kebenarannya ialah Allah telah menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Yang kedua, kita ambil dari suatu hadis yang artinya wanita dinikahi atas 4 hal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa wanita yang dinikahi itu terdiri atas 4 hal, yaitu yang pertama agamanya, yang pertama hartanya, yang kedua kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah agama. Maka nikahilah wanita itu karena agama, kalau tidak kamu akan celaka. Jadi kalau kita mau menikah atau memilih pasangan, seorang laki-laki itu harus memilih wanita dari 4 hal itu. Yang paling utama adalah agamanya. Dan selanjutnya yaitu tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, yang artinya wanita itu tadi ya, yang berdasarkan hadis tadi ya. Jadi kalau kita mau menikah dengan seorang perempuan, jadi kita harus memilih di antara 4. Kalau bisa 4-4-nya ya alhamdulillah. Karena insya Allah kalau agamanya bagus, maka dia akan membuat hati kita menjadi tenang, tentram. Karena suatu rumah tangga itu ingin memiliki suatu keluarga yang tenang dan tentram. Ya, yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, supaya kita menjadi tenang, tidak gelisah. Dan untuk selanjutnya itu untuk membentengi akhlak kita. Kalau kita sudah menikah, biasanya kita mau melakukan sesuatu itu pasti malu ya. Karena kalau kita jelek, pasti keluarga, istrinya juga akan malu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tujuannya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita niatkan dengan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh cinta dan kasih sayang, itu merupakan ibadah. Kita seorang suami mau mencari nafkah, itu kita niatkan untuk keluarga kita, menafkahi keluarga, anak, istri, itu merupakan ibadah. Dan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Karena anak keturunan kita, hasil pernikahan itu merupakan hasil yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil yang tidak diridhoi, sehingga insya Allah nantinya akan melahirkan suatu anak yang solih dan solihah. Untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi kita apa-apa itu berdasarkan asas, tidak semena-mena. Karena itu semuanya di situ ada aturannya masing-masing, antara hak istri, antara hak suami. Itu di situ ada porsinya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu pernikahan mempunyai rukun. Tentu kalau kita menikah itu ada 5 rukunnya, yaitu adanya calon. Calon di sini yaitu antara calon laki-laki dan calon perempuan. Yang kedua, harus ada seorang wali dari seorang perempuan itu. Dan saksi pun begitu, saksi dari seorang perempuan. Dan selanjutnya yaitu adanya ijab dan qabul. Kalau suatu pernikahan tanpa ada ijab dan qabulnya itu tidak sah, karena inti dari suatu pernikahan itu di ijab dan qabulnya. Sedangkan hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu wajib. Kenapa hukum pernikahan itu wajib? Karena apabila seseorang mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlaknya untuk melakukan pernikahan dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh dalam perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Jadi kalau kita sudah mampu dalam segala hal dan kita tidak bisa menahan, lebih baik kita menikah. Dan untuk selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah apabila kita sudah mampu, baik itu lahir dan batin maupun dalam hal perekonomian. Nah, akan tetapi kita dijamin tidak akan terjerumus dalam hal yang berdosa atau melakukan hal-hal sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga kita sunnah untuk melakukan suatu pernikahan itu. Selanjutnya hukum yang ketiga yaitu makruh. Makruh yaitu orang yang mampu untuk melakukan suatu pernikahan dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau orang yang lemah syahwat ya. Jadi itu makruh hukumnya, dia mau menikah atau tidak itu tergantung dari individu masing-masing. Yang keempat yaitu mubah. Mubah artinya boleh menikah dan boleh tidak apabila seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Karena dia tidak memiliki dan tidak memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita. Dan dia tidak menginginkan suatu keturunan, jadi dia tidak ingin menikah dan dia tidak ingin mempunyai anak. Jadi itu hukumnya boleh-boleh saja, kalau mau menikah atau tidak itu mubah, artinya boleh menikah dan boleh tidak. Sedangkan untuk hukum selanjutnya yaitu haram. Kenapa pernikahan ini dihukum haram? Karena tujuan dari pernikahan itu yaitu untuk balas dendam atau untuk menyakiti seorang wanita atau istrinya. Dia balas dendam, dia sakit hati atau pokoknya tujuannya itu adalah untuk menyakiti seorang perempuan tersebut. Baik, demikian untuk bab kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.